Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, apabila Yesus memasang iklan untuk mencari pekerja, maka iklan itu mungkin bunyinya seperti ini. Dibutuhkan pria dan wanita untuk melakukan tugas yang sulit, membangun gereja. Tugasnya sulit karena akan salah dimengerti bahkan oleh rekan kerjanya sendiri. Dan engkau akan senantiasa menghadapi serangan dari musuh yang tidak kelihatan. Engkau mungkin tidak akan melihat hasil dari apa yang kamu kerjakan. Engkau tidak akan menerima upah secara penuh sampai seluruh pekerjaanmu selesai. Dan engkau mungkin harus membayar harga dengan keluargamu, ambisimu, bahkan hidupmu. Bapak Ibu, kata-kata ini sesuai dengan renungan kita hari ini, yaitu yang diambil di dalam 2 Timotius 2 ayat 1-13 dengan judul panggilan untuk ikut menderita. Mari kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 1, yaitu sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi nas ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius agar kuat di dalam penderitaan dalam mengabarkan kebenaran Injil, yaitu agar Timotius tidak mudah menyerah dan tetap setia dengan mengikuti teladan daripada prajurit, olahragawan, dan petani. Sebab seorang prajurit ketika berada di medan perang tentulah lelah dan dekat dengan ancaman. Juga nyawanya dekat dengan ancaman maut. Lalu prajurit itu tidak pusing dengan keluarganya, tidak malas dan lari ketika ada ancaman atau bahaya. Sebab prajurit itu ingin berkenan di hadapan komandannya. Demikian juga dengan kita juga harus berkenan di hadapan komandan kita, yaitu Yesus Kristus. Dengan jalan kita harus hidup fokus pada hal-hal yang bersifat kekekalan. Lalu teladan dari olahragawan ialah disiplin, berarti tidak jenuh atau malas mendisiplinkan diri. Meskipun perlombaan hanya butuh beberapa menit untuk dapat menang, tapi atlet itu berlatihnya bertahun-tahun untuk dapat menjadi juara. Sebab atlet itu jelas mimpinya, yaitu memenangkan perlombaan. Demikian juga dengan kita. Kita harus mendisiplinkan diri di dalam kerohanian kita, agar kita menang di dalam perlombaan kehidupan bersama Tuhan Yesus. Dan teladan dari seorang petani ialah ketika petani sudah bekerja dengan keras, pasti akan mendapatkan hasilnya. Seorang petani adalah seorang yang tidak malas, tidak mudah menyerah, dan usaha yang dilakukan pasti membuahkan hasil. Demikian juga dengan kita, setiap usaha yang kita lakukan dan apa yang sudah kita tabur, yaitu kasih, kemurahan, kesabaran, dan lain-lain, pasti kita tahu akan mendapatkan hasilnya, yaitu sukacita selama kita ada di dunia ini. Terutama kita akan bersukacita ketika kita bertemu muka dengan muka pada Tuhan kita. Maka melalui nas ini kita tahu bahwa setiap orang yang lahir baru pasti mau menerima pekerjaan daripada Tuhan, yaitu diutus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mungkin di dalam pekerjaan Tuhan ini ada kelelahan, ditolak dan dihina. Tetapi ingatlah, upahnya ialah kemuliaan yang kekal di surga. Oleh sebab itu jadilah duta kerajaan surga. Amin.